Selamat datang di video pembelajaran asesmen dan evaluasi pembelajaran. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang pendahuluan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Riris Rianti dari kelas 3A, ada Candi Prada dari kelas 3A, Ariantini dari kelas 3B, Reksi Jaya dari kelas 3B, Anggun dari kelas 3B, Cindy Widya dari kelas 3C, Widyatmika dari kelas 3C, Rama dari kelas 3D, dan Sinta dari kelas 3D. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada pengertian, hubungan pengukuran, penilaian dan evaluasi, tujuan evaluasi pembelajaran, prinsip-prinsip umum evaluasi, jenis evaluasi pembelajaran, subjek dan sasaran evaluasi, ciri-ciri penilaian dalam pendidikan, dan yang terakhir ada kesalahan dalam penilaian. Baik, untuk waktu saya serahkan kepada pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan di bagian pengertian, yaitu pengertian dari pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan suatu kuantitas sesuatu. Kata sesuatu itu bisa berarti sebagai peserta didik, guru, gedung sekolah, meja belajar, whiteboard, dan lain sebagainya. Menurut Kang Lucy tahun 1995, yang dimaksud dengan pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, menurut Ahman dan Glock dalam S. Hamid Hasan tahun 1998 menjelaskan pengukuran adalah suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan representasi kuantitatif dari sejauh mana suatu sifat yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Dan Abel tahun 1972 merupakan salah seorang tokoh terkenal dalam dunia tes dan pengukuran, mengemukakan bahwa pengukuran adalah proses pemberian nomor kepada anggota individu dari suatu set objek atau orang untuk tujuan menunjukkan perbedaan di antara mereka sejauh mana mereka memiliki karakteristik yang diukur. Pengukuran erat kaitannya dengan tes atau non-tes. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengukur hasil yang telah dicapai siswa adalah dengan melakukan tes. Jika tes dapat memberikan informasi tentang karakteristik kognitif dan psikomotor, maka non-tes dapat memberikan informasi tentang karakteristik afektif objek. Baik, sekian pemaparan dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian. Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari istilah assessment, bukan dari istilah evaluation. Depdikbud mengemukakan penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai peserta didik. Selanjutnya, Bronland mengartikan penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan tentang peserta didik seperti nilai yang akan diberikan atau juga keputusan tentang kenaikan kelas dan kelulusan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Dari evaluasi, kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana sesuatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan
dengan hasil yang telah dicapai. Selanjutnya, informasi ini digunakan untuk perbaikan suatu program. Evaluasi sendiri sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ulangan harian yang dilakukan oleh guru di kelas atau bahkan ujian akhir semester belum tentu dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Sebab, evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas tertentu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini akan saya lanjutkan mengenai hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, di sini terdapat 4 hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama yaitu pengukuran dan penilaian merupakan 2 proses yang berkesinambungan atau saling melengkapi. Kemudian yang kedua, pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor, dan dari hasil pengukuran dapat dilaksanakan penilaian. Nah, di sini artinya dalam suatu penilaian perlu adanya pengukuran terlebih dahulu untuk menghasilkan skor atau hasil dari suatu pengukuran agar dapat dinilai dalam suatu penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu antara penilaian dan evaluasi mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu, keduanya merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, data-data yang di sini yang dimaksud yaitu data dari nilai-nilai suatu hasil pengukuran dari suatu objek tertentu. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif atau cenderung lebih menggunakan analisis. Kemudian, hakikat keduanya merupakan proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Nah, ruang lingkup penilaian itu lebih sempit dibandingkan ruang lingkup evaluasi yang lebih luas. Untuk mengetahui maksud dari ruang lingkup antara penilaian dan evaluasi yang berbeda, dapat kita ambil contoh dalam suatu pembelajaran. Nah, dalam suatu pembelajaran, seorang guru akan melakukan pengukuran terhadap beberapa siswa. Nah, di sini dari hasil pengukuran tersebut, seorang guru akan melakukan penilaian. Hasil pengukuran satu objek atau satu siswa itu akan dilaksanakan penilaian. Kemudian evaluasi yaitu nilai-nilai yang terkumpul dari beberapa objek dalam satu pengukuran itu akan dinilai dalam evaluasi. Jadi bisa dilihat perbedaan antara ruang lingkup dari penilaian dan evaluasi, yaitu lebih luas ruang lingkup evaluasi. Selanjutnya adalah tujuan dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses untuk menentukan jasa, nilai, atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran. Sebelum masuk kepada tujuan dari evaluasi, adapun fungsi dari evaluasi. Di antaranya, yang pertama, sebagai alat seleksi, yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan, yang ketiga sebagai alat penempatan, dan yang keempat sebagai alat diagnosis. Tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan oleh semua orang yang bersangkutan, bukan hanya guru, melainkan juga siswa itu sendiri. Tujuan evaluasi pembelajaran dapat diketahui baik atau tidaknya tergantung dari kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, ada beberapa tujuan dari evaluasi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran.
Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Keunggulan peserta didik dapat dijadikan dasar bagi guru untuk memberikan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut, sedangkan kelemahan dapat dijadikan acuan untuk memberikan bantuan atau bimbingan yang lebih. Yang kelima, untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran dan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keenam, untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik yang belum mencapai standar ketuntasan, pendidik harus melakukan pembelajaran remedial agar setiap siswa dapat mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan. Dan yang ketujuh, untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Prinsip-prinsip umum evaluasi. Ada 5 prinsip-prinsip umum evaluasi. Yang pertama, kontinuitas. Pembelajaran adalah proses yang kontinu atau berkelanjutan, maka dalam hasil evaluasi yang diperoleh dalam suatu waktu harus dihubungkan dengan waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan peserta didik. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif memiliki makna luas, menyeluruh, teliti, dan mengenai banyak hal. Maka dalam evaluasi, seorang guru harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi dan juga mengevaluasi seluruh aspek dari objek tersebut. Yang ketiga adalah adil dan objektif. Seorang guru harus adil memperlakukan semua peserta didiknya sama rata, tidak dibeda-bedakan, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Dan juga, seorang guru harus objektif memberikan arahan apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat adalah kooperatif. Dalam melakukan evaluasi, seorang guru hendaknya bekerja sama dengan orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan peserta didik tersebut, dengan tujuan agar semua pihak dapat mengetahui hasil dari evaluasi. Dan yang kelima adalah praktis. Praktis memiliki makna yaitu mudah. Seorang guru harus menggunakan cara mengajar yang mudah dipahami dan juga bahasa yang mudah dimengerti. Selain itu, praktis yang dimaksud adalah mudah digunakan oleh guru yang menyusun evaluasi maupun peserta didik yang menggunakan evaluasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Sebagai suatu program, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan. Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajaran. Persoalan yang disoroti menyangkut tentang kelayakan dan kebutuhan. Hasil evaluasi ini dapat meramalkan kemungkinan implementasi program dan tercapainya keberhasilan program pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan sebelum program sebenarnya disusun dan dikembangkan. Untuk jenis yang kedua yaitu evaluasi monitoring. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. Hasil evaluasi ini sangat baik untuk mengetahui kemungkinan pemborosan sumber-sumber dan waktu pelaksanaan pembelajaran, sehingga hal-hal tersebut dapat kita hindarkan. Yang ketiga ada evaluasi dampak. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. Dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan program pembelajaran. Untuk jenis yang keempat yaitu evaluasi efisiensi ekonomis. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran. Untuk itu, diperlukan perbandingan antara jumlah biaya,
tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam suatu program pembelajaran dengan program lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Adapun jenis evaluasi yang terakhir yaitu mengenai evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh, seperti perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring pelaksanaan, dampak program, tingkat keefektifan, dan keefisiensian. Baik, sekian materi mengenai jenis-jenis evaluasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anna Agung Leksya Nugraha dengan NIM 20130111055. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek evaluasi. Yang pertama ada evaluator dalam dan evaluator luar. Evaluator dalam adalah evaluator yang ikut terlibat dalam kegiatan. Namun evaluator dalam memiliki kemungkinan dapat dipengaruhi oleh keinginan agar dapat dikatakan bahwa program yang dievaluasi itu berhasil. Yang kedua ada evaluator luar. Evaluator luar adalah evaluator yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Yaitu evaluator luar memiliki kemungkinan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data yang lengkap karena hal-hal yang mungkin disembunyikan oleh para pelaksana program. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan sebagai titik pusat pengamatan karena pihak pengamat ini ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Salah satu cara untuk mengenal atau mengetahui sasaran dari evaluasi pendidikan adalah dengan jalan menyoroti dari 3 segi. Yaitu yang pertama ada input, yang kedua ada transformasi, dan yang terakhir ada output. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang input. Input untuk mengetahui pribadi yang utuh dari calon peserta didik dapat ditinjau dari beberapa aspek yang menghasilkan berbagai macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat untuk mengukur aspek yang bersifat rohani. Setidaknya itu mencakup 4 hal. Yang pertama ada kemampuan, yang kedua ada kepribadian, yang ketiga itu ada sikap-sikap, dan yang terakhir ada intelijensi. Evaluasi kemampuan ini perlu dilakukan untuk mengukur kemampuan dari siswa tersebut. Ini diperlukan agar tidak mengalami banyak hambatan atau kesulitan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini atau personality test ini diperlukan karena untuk mengetahui tingkah laku peserta didik sebelum pendidikan itu dilakukan. Yang selanjutnya ada sikap-sikap. Evaluasi sikap ini perlu dilakukan karena agar mempermudah juga pada saat proses pembelajaran. Yang terakhir ada tes intelijensi. Tadi tentang input, yang selanjutnya ada transformasi. Terdapat banyak unsur yang ada dalam transformasi yang semuanya dapat dijadikan sebagai sasaran penilaian demi diperolehnya hasil pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan. Adapun unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian, yaitu yang pertama ada metode dan cara penilaian. Yang kedua ada sasaran pendidikan atau media. Yang ketiga ada sistem administrasi. Yang keempat ada guru dan personal lainnya. Dan yang terakhir ada kurikulum atau materi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output. Output penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program pembelajaran di sekolah tersebut. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Ciri yang pertama yaitu penilaian dalam pendidikan pada umumnya tidak dapat dilakukan secara langsung, karena objek yang diukur atau dinilai adalah sesuatu konstruk psikologis yang tidak tampak. Ciri yang kedua yaitu penilaian dalam pendidikan bersifat kuantitatif, yang berarti menggunakan simbol-simbol bilangan, dan selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam ukuran yang bersifat kualitatif. Ciri yang ketiga yaitu penilaian dalam pendidikan bersifat relatif, yang berarti hasilnya tidak selalu tetap dari waktu ke waktu, bergantung dari banyak faktor, baik yang berasal dari diri peserta didik, penilai, maupun situasi yang sedang terjadi dalam penilaian. Ciri yang keempat yaitu dalam kegiatan pengukuran dalam rangka penilaian tidak jarang terjadi adanya kesalahan dalam pengukuran. Sekian pemaparan dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Anggun, di sini akan melanjutkan presentasi tentang kesalahan dalam penilaian. Adapun beberapa kesalahan-kesalahan dari penilaian, di antara lain, yang pertama yaitu kesalahan yang bersumber pada alat ukurnya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur haruslah baik. Sebagai contoh misalnya, kita akan mengukur panjang meja tetapi menggunakan pita ukur yang terbuat dari bahan elastis dan cara mengukurnya dengan ditarik-tarik. Tentu saja pita ukur semacam tersebut tidak dapat digunakan atau digolongkan sebagai alat ukur yang baik. Yang kedua yaitu kesalahan yang bersumber pada penilai. Adapun beberapa kesalahan yang bersumber pada penilai, di antaranya yang pertama, kesalahan yang disebabkan oleh karena faktor subjektif dari penilai, seperti misalnya suasana hati dari si penilai akan sangat mempengaruhi penilaian seseorang terhadap suatu objek. Yang kedua, yaitu kecenderungan dari penilai untuk memberikan nilai yang cenderung murah atau cenderung mahal. Yang ketiga, adanya kesan tertentu dari penilai terhadap peserta didik yang dinilainya, baik yang berasal dari pengalaman pribadinya maupun informasi yang berasal dari orang lain mengenai peserta didik yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu adanya pengaruh dari hasil atau prestasi yang telah diperoleh sebelumnya. Yang kelima, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahan yang terjadi pada saat menjumlah, membagi, atau sebagainya pada saat pengolahan skor oleh si penilai. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan yang bersumber pada peserta didik yang dinilai. Yang pertama yaitu suasana hati peserta didik yang sedang mengikuti tes akan sangat berpengaruh pada hasil pengerjaan tesnya, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap hasil penilaian. Yang kedua, yaitu keadaan fisik dari seorang peserta didik ketika mengikuti tes. Kondisi fisik yang kurang sehat tentu saja akan sangat berpengaruh pada hasil pekerjaannya. Hal ini juga sangat berpengaruh pada nilai yang akan diperolehnya. Yang ketiga, yaitu faktor nasib juga dapat berpengaruh terhadap seseorang dalam mengerjakan tes yang sedang diikutinya. Hal ini juga akan turut mempengaruhi hasil yang akan diperolehnya. Kesalahan yang keempat yaitu kesalahan akibat pengaruh suasana atau situasi di mana penilaian berlangsung. Yang pertama yaitu suasana yang gaduh, baik di dalam maupun di luar ruangan, akan sangat mengganggu konsentrasi peserta tes dalam mengikuti tes, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil pekerjaannya, dan ini juga akan berpengaruh pada hasil ataupun nilai yang diperolehnya. Yang kedua yaitu pengawasan dalam ujian. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa pengawasan yang dilakukan pada waktu ujian berlangsung juga akan berpengaruh terhadap peserta didik dalam mengikuti ujiannya. Sekian materi atau presentasi yang dapat dijelaskan oleh kelompok 1.
semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf saya katakan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.